Selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi dalam Sapa Redaksi on Location yang kali ini spesial terkait tentang pemilihan kepala daerah serentak langsung yang akan berlangsung di tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kantor KPU Kabupaten Badung. Saya akan menjumpai Ketua KPU Badung. Namun sebelum berjumpa dengan beliau, kita awali dulu dengan berita atau informasi berikut ini. Terima kasih, saudara. Nah, itu tadi sekilas kita merefresh bahwa pemilihan umum kepala daerah tingkat gubernur pada tahun 2019 berlangsung. Itu tadi supaya kita lebih ingat. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjumpai Ketua KPU Kabupaten Badung dengan Bapak Iwayan Semara Cipta, tapi biasanya saya panggil Blikayun. Selamat pagi, Blikayun. Selamat pagi. Swastiastu. Terima kasih loh pagi-pagi berkesempatan bersama dengan Kompas TV pada pagi hari ini. Terima kasih kembali. Sehat selalu ya, Blikayun? Harus sehat lah. Harus sehat walaupun sekarang agak serak sedikit. Gitu ya. Baik. Blikayun, mungkin sedikit kita refresh lah ya untuk yang pertama ini. Kan kemarin berlangsung pemilihan umum juga serentak di tahun ini. Betul. Tahun ini ya 2019. Nah, kalau melihat dari kemarin evaluasinya, mungkin apa yang bisa di-share di Blikayun terkait dengan penyelenggaraan pemilu kemarin? Ya, terima kasih, Bang. Dan terima kasih Kompas TV yang sudah selalu memberikan ruang bagi kami menyampaikan informasi-informasinya berkaitan dengan khususnya sekarang ini kepemiluan ya. Jadi kalau kami kemarin sempat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu 17 April 2019, di Badung ini kita perlu bersyukur dan kami patut berbangga bahwasannya dari penyelenggaraan pemilihan umum 2019 kemarin, pertama itu segala proses berjalan dengan baik, kemudian yang kedua dibuktikan dengan tidak adanya gugatan. Nah, ini yang clear lah di sana. Semua proses berjenjang. Proses rekapitulasi dari TPS, kemudian di PPS yang dilaksanakan di tingkat kecamatan sampai kami di tingkat kabupaten itu clear semuanya untuk jenis 5 varian, baik untuk pemilihan suara DPRD kabupatennya, DPRD provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden Wakil Presiden. Ya, kemudian di satu sisi juga kita patut berbangga bahwa tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Badung selaku badan pengawas yang kemudian pengawasnya melekat kepada setiap tahapan yang kita lakukan. Jadi rekomendasi itu selalu kita selesaikan di tingkat di mana rekomendasi itu dilakukan di tingkat kecamatan misalkan. Udah clear di sana. Oh, kalau ada temuan di kecamatan langsung diselesaikan. Betul. Kemarin di tingkat kabupaten juga rekapitulasi ketika ada kejadian di Kuta misalkan, udah langsung kita selesaikan. Jadi di saat itu juga kita langsung selesaikan sehingga rekomendasi ini tidak berlanjut kemudian menjadi semacam gugatan hukum.
Nah, ini yang patut kita berbangga. Tentu ini bisa terjadi karena apa? Dukungan semua stakeholder terkait, khususnya para pahlawan-pahlawan demokrasi kita ini, pejuang-pejuang demokrasi, petugas-petugas KPPS yang bertugas di TPS, kemudian di tingkat desa, kecamatan. Kalau kami di kabupaten ini kan hanya mengawasi, mengkoordinir dan sebagainya. Hal-hal teknis ya di mereka. Kemudian dari pihak keamanan, TNI Polri yang betul-betul mengawal semua proses, terutama dalam proses mulai dari tahap distribusi logistik. Nah, ini penting. Kemarin mungkin kami satu-satunya di Bali yang memilih penggunaan truck box. Jadi penggunaan truk tertutup karena kemarin kan cuaca juga kita perhitungkan, sehingga pengiriman distribusi logistik ini aman dari tempat kami, gudang kebetulan ada di belakang, kepada semua teman-teman yang ada di tingkat TPS. Nah, tentu dari proses distribusi ini pengawalan dari teman-teman TNI Polri itu penting sekali. Dan beruntung, Mas Tungkaro, semua berjalan dengan aman dan lancar. Tidak ada kekurangan, ini penting, tidak ada kekurangan logistik di TPS. Karena kan kita mengantisipasi pengalaman 2014 itu kita sempat ada kekurangan. Tetapi beruntungnya kan ini ada cadangan-cadangan yang harus ada di masing-masing TPS-nya, ada sekitar 2%-nya kemudian. Nah, kemarin yang itu ya, kehujanan itu kemudian segera cepat. Nah, yang kehujan itu di awal, pada saat kita baru pengadaan. Nah, pengadaan kotak suara berbahan karton, dan nah ini namanya musibah, kebetulan di gudang kami, di awal kita sudah rancang untuk pembuatan tempat menaruh dari kotak suara ini setinggi 30 cm dari level bawah. Kita sudah antisipasi sebenarnya. Cuma karena begitu namanya banjir gitu ya. Kemudian ini naik menjadi 70 cm, ya udah terendam sekian. Nah, bersyukur kemudian atas fasilitasi dan pengawasan KPU Provinsi Bali, begitu kita ada musibah, kekurangan lagi 365, kemudian langsung diadakan. Nah, jadi pada hari H itu semua tercover. Itu berkaitan dengan logistik. Kemudian termasuk dari suara, pelipatan suara, termasuk hal-hal yang kecil lah. Alat coblos, paku, itu semua tercover kemarin. Dari semua yang ada, kita ada 1.413 TPS. 1.413 TPS? Ya, itu. Itu tercover semua logistiknya, tercover semua. Petugasnya juga relatif kita memberi apresiasi. Betul. Beligong sedikit di Ayung. Maaf, kemarin apakah ada pemilihan ulang untuk di tempat? Kalau kasus Badung kemarin penyelesaiannya gimana? Kebetulan kita di Badung tidak ada pemungutan suara ulang, dan inilah yang membanggakan kami selaku penyelenggara di tingkat kabupaten, bahwa teman-teman di tingkat KPPS yang melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu bekerja berdasarkan buku panduan yang ada. Oh, baik. Jadi memang mengapresiasi lah ya, target untuk penyelenggaraan pemilunya lancar, meskipun ada tapi mungkin minor lah yang tidak bisa teratasi lah, bisa teratasi. Baik, Kayun, nanti kita akan ngobrol lagi terkait dengan kemudian bagaimana persiapan kita ke depan, kemudian dari temuan-temuan atau dari hal-hal yang penting yang masih harus diperbaiki ya, supaya besok pilkada kita serentak ini bisa jalan juga. Termasuk juga saya akan membahas atau menanyakan terkait bagaimana dengan kepesertaan, tingkat kepesertaan. Oke. Kita ngeteh hari tinggal kopi ya. Nah, saudara jangan kemana-mana, saya nanti akan tetap bersama Di Kayun selaku Ketua KPU Badung untuk membahas setelah kami minum.